Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di Sentra Sains ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya ilmu yang akan kita terima itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah, alhamdulillah di Sentra Sains pekan ini kita membahas topik yang baru ya. Untuk tema dan subtemanya masih sama ya teman-teman, yaitu temanya tentang ciptaan Allah, subtemanya tentang manusia. Hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ibu bantu jelaskan ya teman-teman. Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat PHBS merupakan cerminan pola hidup anggota keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ini adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan yang berada di masyarakat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini atau PHBS ini dapat dilakukan atau diterapkan di beberapa lingkungan ya. Misalnya di lingkungan sekitar rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan tempat umum ya. Jadi dimanapun ya teman-teman PHBS ini bisa diterapkan ya. Nah, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh ya. Apalagi di masa pandemi gini ya teman-teman ya. Kita sudah wajib menggunakan masker, face shield ya. Nah, ada lagi tambahan-tambahan yang sebenarnya hal ini adalah hal sederhana tapi sering kita lupakan ya, sering terlupakan. Contohnya beberapa hal yang harus kita lakukan itu seperti yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Yang kedua, menggunakan toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil dan menjaga kebersihannya ya. Jadi tidak asal pakai tapi juga harus rutin dibersihkan ya toiletnya ya teman-teman. Yang ketiga, batasi penggunaan gadget berlebihan ya, seperti terlalu lama menatap layar HP, laptop, tablet, dan TV ya. Nah, hal berikutnya itu yang harus dilakukan yaitu hal yang keempat adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bersih termasuk sayur dan buah-buahan ya. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, memotong kuku yang panjang, dan menyikat gigi minimal 2 kali sehari ya. Usahakan teman-teman menggosok giginya itu sebelum tidur juga. Nah, terus yang keenam adalah istirahat yang cukup. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, berolahraga secara rutin. Yang kesembilan, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, hal-hal ini
sebenarnya hal-hal yang sederhana ya, yang sepele untuk dilakukan. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sendiri suka lupa, suka lalai, ada yang terlewat ya. Mulai dari sekarang kita belajar bersama-sama untuk bisa merutinkan kegiatan ini ya, apalagi di masa pandemi virus corona ini ya. Seperti kita kalau keluar itu harus membawa hand sanitizer, membawa masker, menggunakan face shield ya, tidak sembarangan menyentuh benda-benda ya. Hal-hal ini adalah hal-hal kecil yang tapi membantu kita dalam menjaga kesehatan kita ya teman-teman ya. Apalagi tadi ya ada dibahas tentang batasan penggunaan gadget ya. Nah, kalau kita terlalu berlebihan, tidak bisa mengatur, tidak bisa membatasi penggunaannya, entah itu nonton TV, main HP ya, dan lain-lain. Nah, itu bisa yang paling terasa adalah terkena radiasinya itu langsung ke saraf yang ada pada mata kita ya. Jadi dikhawatirkan ada gangguan pada indera penglihatan kita. Begitu juga dengan mandi, memotong kuku ya, atau menyikat gigi ya teman-teman ya. Nah, karena dianggap daring juga dari rumah, ada beberapa mungkin dari kita yang mandinya itu tidak teratur ya, karena dianggap badannya tidak kotor, sehingga mandinya dikurangi, yang tadinya sehari 2 kali bisa sehari sekali. Begitu juga dengan menggosok giginya ya teman-teman, ada yang masih tidak dirutinkan, padahal sebaiknya kita menggosok gigi minimal 2 kali sehari ya, dan sebelum tidur malam ya, itu harus kita gosok, kita sikat giginya ya. Begitu juga dengan membuang sampah pada tempatnya ya, itu penting sekali supaya rumah kita itu terlihat lebih bersih dan rapi ya, dan tidak menimbulkan aroma-aroma tidak sedap ya teman-teman. Dan ada lagi dibahas tadi tentang memberantas jentik nyamuk ya. Jadi kalau rumah kita itu kotor, otomatis menjadi sarang nyamuk ya. Kalau banyak nyamuk di rumah itu rasanya tidak nyaman ya teman-teman ya. Selain kita merasa gatal pada saat gigit, dan ada beberapa jenis nyamuk yang bisa menjadi sumber penyakit tertentu ya, seperti nyamuk Aedes aegypti ya, yang bisa menjadi sumber penyakit demam berdarah. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada saat recalling, atau minta bantu kedua orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, apalagi kita masih topik kita tentang hidup bersih dan sehat, pastikan teman-teman ya, lagi masa pandemi virus corona ini, pastikan kita menjaga kebersihan dan kesehatan ya, dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan ya, membawa hand sanitizer, dan pastikan di rumah saja ya. Yuk kita bantu doa dan kita lawan virus corona ini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.